Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama Bapak Muhammad Iqbal ME, Magister Ekonomi yang luar biasa tentunya. Dan salawat bertakaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada bibina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaat beliau kita nantikan dari hari ini sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Nofri yang akan menjadi moderator yang akan menemani materi kita yang luar biasa, Bapak Muhammad Iqbal, dan tentunya pada kesempatan ini kita akan membahas suatu permasalahan anak muda yang sangat keren sekali, Pak, yaitu mengenai pemuda muslim sebagai role model. Dan kita ketahui bersama Bapak, kalau role model itu merupakan sebuah panutan, Pak, kalau di zaman sekarang, Pak. Panutan yang dimana anak-anak muda di zaman sekarang banyak sekali panutan-panutan ataupun artis-artis dijadikan sebagai role model ya, sebagai wadah untuk mengapresiasi dirinya sendiri, Pak, begitu. Kalau di zaman sekarang di tahun-tahun 2024 ini khususnya, Pak, lebih dikenal sebagai ada yang namanya Starboy, Pak, ada yang namanya skena, itu kalau dalam bentuk passion, Pak. Jadi kalau kita menjadikan seseorang panutan itu banyak, mulai dari karakternya, mulai dari passionnya, ataupun dari tutur katanya, seperti itu, Pak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bersama Bapak Muhammad Iqbal ME dan kita akan mendengarkan bersama bagaimana menjadi sebuah panutan atau role model sebagai pemuda muslim di zaman ataupun di kemajuan teknologi seperti di zaman sekarang, Pak, seperti itu. Mungkin langsung saja kami persilakan kepada Bapak. Kita berdiskusi bersama. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Nopri. Ya. Ini juga merupakan moderator yang sangat luar biasa. Wah. Kak Nopri ini BG UIN ya? Bukan, Pak. BG Febi ya? Pak. Ya, Pak. Jadi bujangnya Febi, jadi mahasiswa paling ganteng di Febi gitu ya? Bukan, Pak. Oke. Masih banyak. Kak Nopri, terkait Ya. dengan pemuda muslim sebagai role model, sebagai panutan. Ketika berbicara pemuda muslim, itu bisa dimaknai sebagai pemuda yang menganut agama Islam, Iya, gitu kan? benar. Artinya pemuda yang selalu berkeyakinan bahwa Islam sebagai agama yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran, gitu kan? Artinya ketika kita berbicara Islam, maka yang akan kita selalu kita pahami adalah bunyal Islamu ala khamsin, gitu. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadatun la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat sebagai sebuah keyakinan seorang Islam. Jadi ketika kita memeluk agama Islam, maka kita yakin kita akan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua adalah iqamis shalah, menegakkan sholat. Dan yang ketiga adalah membayar zakat. Keempat shaum Ramadan, dan yang kelima adalah naik haji bila mampu. Iya. Nah, pemuda muslim tentunya harus menjalani atau meyakini rukun Islam, semua rukun Islam ya. Jadi 5 bangunannya adalah rukun Islam. Jadi meyakini syahadat ya kepada Allah dan kepada Rasulnya, begitu kan. Kemudian dia juga harus meyakini bahwa ajaran-ajaran dalam Islam seperti sholat, zakat, dan puasa, dan lebih lagi adalah haji bila mampu, bila memang kita diridhoi Allah untuk naik haji, maka semua itu bisa menjadi landasan hidup kita untuk pedoman kita menjalani hidup ini, gitu. Seperti misalnya sholat, kan Nopri. Iya. Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Maka ketika pemuda muslim itu rajin sholat, begitu kan, maka sesungguhnya dia sudah berupaya untuk mencegah dirinya untuk melakukan suatu perbuatan keji dan munkar. Iya, Karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Iya. Maka ketika kita menegakkan sholat, maka kita telah menegakkan agama. Dan ketika kita meninggalkan sholat, maka kita sesungguhnya menghancurkan agama kita itu sendiri. Iya. Nah, kalau seorang pemuda muslim sudah sering meninggalkan sholat, bagaimana dia ingin melakukan berbagai aktivitas lainnya yang didasari oleh landasan agama, begitu? Karena sholatnya saja banyak bolong-bolong, begitu. Artinya filter dari awal juga sudah rapuh, gitu. Kemudian misalnya terkait dengan zakat, misalnya
kita umat Islam ya, tentunya sudah diajarkan dari sejak dini, dari kita anak-anak sampai dewasa itu, orang tua kita pasti mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita berbagi terhadap sesama gitu kan. Nah, di dalam Islam ini perintah membayar zakat itu selalu beriringan dengan perintah sholat. Bahkan lebih dari 25 kali Allah memerintahkan pada kita wa aqimis shalah wa atuz zakah. Artinya selain kita beribadah pada Allah, maka kita juga beribadah pada menjaga hubungan sesama manusia dengan cara membayar zakat. Di bulan puasa ini kita bisa mengeluarkan zakat fitrah kita sebelum nantinya hari H di satu Syawal begitu ya, di hari Lebaran begitu, Idul Fitri. Artinya ini sudah mengajarkan kita juga untuk berbagi kepada sesama, gitu kan? Kita menolong sesama umat Muslim yang membutuhkan atau mustahik, orang yang berhak menerima zakat begitu. Kemudian berpuasa begitu kan, Nopri? Ya. Berpuasa ini kan dia menahan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, Benar. tapi juga menahan dari diri, menahan hawa nafsu, karena sejatinya puasa itu adalah sebagai bentuk wujud ketakwaan kita kepada Allah gitu. Apa di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 183 itu kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujungnya itu adalah agar kamu bertakwa. Jadi diwajibkan bagi orang-orang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kenapa kita harus bertakwa? Karena dengan ketakwaan kita, maka Allah sudah menjamin berbagai macam pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Qur'an untuk kita menjalani hidup. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 2 itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika semua ini nanti dijalankan, sholat dia rajin, kemudian dia rajin bersedekah atau membayar zakat gitu, kemudian dia berpuasa gitu. Berpuasa ini kan kalau akidah tidak kuat, ngapain sih berpuasa begitu? Toh orang lain juga nggak tahu kita benar-benar puasa atau enggak. Tapi karena keyakinan kita terhadap Allah, maka dengan kita berpuasa itu bisa meningkatkan ketakwaan. Kalau kita bisa meningkatkan ketakwaan, maka kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke depannya begitu kan, Opri. Ya, jadi seorang pemuda muslim dia bisa menjadi role model ketika dia sudah bisa menjalankan semua perintah-perintah di dalam agama Islam gitu kan, Opri. Salah satu model panutan pemuda muslim adalah Rasulullah. Iya, benar sekali. Kan? Rasulullah. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah utusan Allah, maka kita juga akan meyakini bahwa sifat-sifat kerasulan itu wajib kita tiru, begitu kan, Opri? Apa sifat-sifat Rasul itu? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Seorang pemuda muslim harus jujur, seorang pemuda muslim harus amanah, seorang pemuda muslim harus cerdas, seorang pemuda muslim harus menyampaikan begitu. Ada transparansi. Jadi bergaul itu ya implementasinya 4 sifat kerasulan itu. Di samping tadi memang kewajiban kita menunaikan sholat sebagai ikhtiar kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, zakat sebagai ikhtiar kita menjalin sesama hubungan sesama manusia gitu kan. Az-zakat itu qintaratul Islam. Zakat itu jembatannya orang Islam. Kemudian berpuasa begitu kan sebagai upaya kita meningkatkan ketakwaan kita ya, memfilterisasi pribadi kita agar menjadi lebih baik dengan berbagai macam larangan yang harus kita jalani sampai berbuka begitu kan, Pria, menahan lapar, hawa nafsu serta yang membatalkannya begitu. Artinya pemuda muslim bisa menjadi role model dengan berbagai macam ajaran-ajaran di dalam agama Islam, termasuk di dalamnya adalah 5 rukun Islam tadi. Ya kira-kira begitu, Kanopri,
Ya, ini sebagai pemantik. Nanti Iya, boleh baik. kita diskusi Oke, untuk baik. lebih menarik dan bisa Oke, nanti tentunya. ditonton oleh para pemuda Oke, Muslim baik, baik, baik. di Palembang, gitu Oke, ya, baik, baik, khususnya baik. di Febi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal Ember yang telah memberikan materi ataupun sebuah wejangan lah Pak ya mengenai bagaimana menjadi sebagai role model ataupun panutan sebagaimana mestinya pemuda Muslim yang berada di zaman kemajuan ataupun zaman modern seperti sekarang ini Pak. Baik Pak, untuk kita berdiskusi lebih lanjut Pak ya, mungkin kita berbicara fenomena yang terjadi di zaman sekarang ataupun di tahun baru-baru ini seperti itu Pak. Ya. Seperti yang kita lihat Pak, di zaman sekarang anak muda itu sangat dekat dengan yang namanya teknologi seperti itu Pak, terutama media sosial seperti itu Pak. Dan emang media sosial itu memberikan dampak negatif dan positif yang sangat-sangat signifikan Pak, seperti itu. Dan salah satu dampak negatif maupun positifnya itu dikelola ataupun dikemas dalam bentuk mudahnya terpengaruh Pak terhadap sesuatu yang viral seperti itu. Nah contoh Pak, di salah satu media sosial kita ambil saja yang sekarang lagi naik daun Pak ya, TikTok seperti itu Pak. TikTok sekarang sangat naik daun Pak ya, kita tahu sendiri kan bagaimana naik daunnya. Nah di TikTok itu Pak sangat mudah sesuatu yang kita masukkan ke dalam TikTok dan memiliki ciri khas ataupun bau-bau perubahan ataupun sesuatu yang berbeda Pak, itu sangat mudah viral Pak. Nah, dan di dalam keviralan tersebut tentunya itu akan membuat seseorang pemuda ataupun pemudi yang berada di Indonesia itu ikut arus ke dalam keviralan tersebut, yang dimana kita tahu bahwa keviralan tersebut tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif seperti itu Pak, dan kebanyakan itu memberikan dampak yang negatif seperti itu Pak. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai fenomena tersebut? Ya, terkait dengan fenomena sosial media ya, Iya, media benar. sosial, TikTok, IG dan lain sebagainya itu menurut hemat kami ya tidak ada masalah dengan kecanggihan teknologi, artinya kita bisa memanfaatkan itu. Benar sekali. Jadi dengan hal-hal positif tentunya. Bahkan sekarang ini kan berbagai macam ustadz, ulama atau dai itu sudah menyampaikan dakwahnya melalui TikTok, melalui media sosial, Iya, begitu kan. Kita tahu siapa yang ustadz yang orang Arab itu yang dengan tagar loginnya itu Habib Ja'far gitu ya. Tentu dia bisa bergaul dengan semua golongan, dengan semua kalangan begitu, dengan semua artis dia bisa bergaul dengan pendekatan yang unik gitu kan. Artinya apa? Artinya kita bisa memanfaatkan media itu untuk berdakwah begitu. Iya, nah, terkait dengan apakah ini juga bisa berdampak negatif gitu kan? Tentu bisa berdampak negatif, tapi yang harus kita pahami adalah Rasulullah itu bersabda di dalam sebuah hadisnya itu ya, ikhtanim khomsan qabla khomsin gitu. Tentu ini nanti bisa menjadi panutan bagi pemuda-pemuda muslim untuk lebih memanfaatkan masa-masa mudanya. Jadi pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5 begitu. Yang pertama adalah sababaka qabla haromika. Nah, ini yang menjadi sebuah pedoman bagi pemuda muslim untuk memanfaatkan masa mudanya begitu. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan terkait dengan sifat kerasulan ya. Jadi ada sidik, tablik, amanah, fatonah gitu. Nah, pemuda muslim ini memang harus cerdas gitu ya. Cerdas dalam memanfaatkan berbagai macam kecanggihan teknologi. Iya. Ya, karena memang kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka ini akan menjadi bumerang bagi kita begitu. Ya, akan menjadi bumerang bagi pemuda muslim untuk bahkan bisa terjerumus ke dalamnya begitu ya, dengan hal-hal yang kita seharusnya bisa memfilternya gitu kan. Tetapi dengan kecanggihan teknologi ini kita jadi kebablasan gitu. Iya, banyak sekali fenomena, misalnya orang gaya-gayaan gitu kan, atau dia tidak memfilter perkataannya misalnya di media sosial gitu kan, atau membuat viral-viralan begitu yang bisa menyinggung orang lain. Nah, itu ujung-ujungnya nanti berkaitan dengan hukum misalnya, atau misalnya menyakiti perasaan orang lain sehingga diadukan ke polisi dan lain-lain, sehingga itu kan bisa menjadi sebuah kerugian bagi dia. Seharusnya media sosial itu bisa dimanfaatkan dengan baik, malah dijadikan sebuah konten yang tidak berfaedah. Ya.
Padahal kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah itu atau dalam sebuah mafuzat itu juga dikatakan khairun nasi ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik akhlaknya Iya. dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi fenomena-fenomena viral yang sekarang ini sering bisa kita lihat di TikTok, di Instagram itu ya kalau tidak ada manfaatnya lebih baik ditinggalkan begitu. Jadi gunakanlah masa muda kita dengan baik sebelum datang masa tua gitu. Nah, ini yang bisa menjadi landasan kita juga seorang pemuda muslim dalam berperilaku adalah ada sebuah pernyataan ya dari salah satu sahabat Nabi. Ini bukan hadis ya. Yep. Sebagian mengatakan ini bukan hadis gitu. Man kana yaumuhu khairu min amsi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla min amsi fahuwa khasirun. Kurang lebih maknanya barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih sama dengan hari kemarin, misla min amsi fahuwa khasirun. Dia orang-orang yang merugi. Jadi kecanggihan teknologi ini harus kita manfaatkan dengan baik untuk menopang kita, menopang belajar, menopang bergaul dengan sesama begitu ya. Ya menopang kita untuk beraktivitas untuk hal-hal yang baik gitu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak ya. Tentunya jawaban Bapak bisa memberikan pengarahan ataupun bisa membantu menjawab apa yang menjadi keresahan teman-teman yang khususnya pemuda-pemudi yang hidup ataupun yang akan menjadi penerus bangsa pada zaman sekarang, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, ada lagi hal yang ingin saya diskusikan bersama Bapak seperti itu. Yang kedua, Pak, mengenai balik lagi ke fenomena sekarang. Oke, baik, Pak. Sepertinya waktu kita sudah habis, Pak. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas apa yang Bapak berikan, dan tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak, karena arahan dari Bapak tentunya bisa membantu pemuda-pemuda muslim dan teman-teman yang merupakan generasi penerus, Pak ya, generasi penerus yang akan mengikuti kepemimpinan di negara Indonesia terkhususnya seperti itu, Pak. Dan juga terkait dengan jawaban Bapak tadi, benar sekali. Saya melihat Habib Ja'far, Pak ya, balik lagi bersama Habib Ja'far. Beliau itu masuk ke tren sekarang seperti itu, Pak. Jadi beliau tidak monoton ke dakwah-dakwah yang tidak mengikuti zamannya seperti itu. Jadi saya lihat secara langsung beliau itu kan banyak anak muda yang suka bermain game seperti itu, Pak. Nah, beliau ikut kolaborasi dengan game tersebut dan beliau ikut dalamnya sehingga beliau bisa berdakwah melalui game tersebut. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya seperti itu, Pak. Baik, mungkin demikian ya, Pak ya, dari kita teman-teman sekalian. Itulah dari kami mohon maaf jika ada kata-kata. Mungkin ada satu lagi. Boleh, Pak, silakan. Satu nasihat ini dari, kalau kita di pesantren itu ada mahfuzat istilahnya. Iya, Pak. Itu peribahasa dalam bahasa Arab gitu ya. Iya. Ada sebuah mahfuzat itu dikatakan begini. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jadi artinya lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Benar. Ini bisa menjadi sebuah motivasi hidup kita, seorang pemuda muslim, untuk bersosialisasi dalam kehidupan sosial kita gitu, dalam hidup bermasyarakat gitu. Jadi kita bisa menjalani hidup dengan berbagai nasihat orang, ya kita dengarkan nasihat yang baik gitu. Jangan melihat, jangan mentang-mentang yang berbicara itu anak kecil, maka kita tidak memperdulikannya, padahal sebenarnya perkataan itu bagus. Benar sekali. Ini bisa menjadi motivasi kita. Benar. Bahwa siapapun, seperti tadi kita bahas tadi tentang Habib Ja'far, dia bergaul dengan semua golongan agama begitu. Iya, benar. Boleh jadi dia yang menasihati, boleh jadi juga mungkin saja dia yang dinasihati begitu. Terkait dengan cara berdakwahnya begitu kan. Oke, harusnya begini begitu. Ya akhirnya kan pada akhirnya Habib Ja'far diterima oleh semua golongan masyarakat gitu. Ya begitu. Baik, terima kasih banyak, Pak ya. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa saksikan video ini, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang bermanfaat dan nasihat-nasihat bermanfaat dari Bapak pemateri kita pada hari ini, Bapak Muhammad Iqbal ME. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini, Pak. Tentunya kita dalam keadaan berpuasa ya, Pak ya. Alhamdulillah kita masih berada di nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, demikianlah dari kami. Jika ada kata salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.